Raja pasal 4, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayat ini sudah sering kali kita dapatkan disampaikan oleh hamba Tuhan. Bahkan mungkin dalam rema hidup kita sehari-hari, dalam pembacaan firman Tuhan, ayat ini pun sering kali kita dapati. Saya pun sudah berulang kali menyampaikan, kalau di catatan khotbah ini udah 3 kali lagi. Di catatan buku khotbah ini, nah, inilah yang ketiga kali saya menyampaikan. Tapi yang saya sampaikan yang ketiga ini belum kubagikan di tengah-tengah jemaat. Isodok ya. Jadi hamu mana berjolo, badai nahu lopa. Marhite-hite hatami Tuhan siang hari. Haleluya. Bolo nau tepat nau layani hari Minggu berusaha kon hari ini. Para buberan udah melayani Minggu kepala. Toh puasa atau hari Minggu, puasa atau hari Minggu tepat namin. Alehamu mak perjol. Haleluya. Baik, saya baca ayat 1, kita gantian nanti ayat 2 Bapak Ibu, minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Kemudian tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah dia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari minyak, engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan. Pokoknya mujizat ini terjadi sama kita ya kan? Terjadi mujizat tagaran mautan, lunas hutang, lasro atau bumodo. Mangap kita laku mana deh? Haleluya. Mau mengalami mujizat? Mau pegawai? Saya pun mau. Ya, mau saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berikan tema untuk kita siang hari ini adalah Tuhan alamat dan jawaban bagi kita. Tuhan alamat dan jawaban bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tanpa memandang status, mau pendeta sebesar apapun, mau pendeta sekaya apapun, atau mau jemaat sekaya apapun, bahwa kita ini semuanya punya pergumulan. Ya, kita ini semuanya ada tantangan. Ayat 1 yang kita baca, ya, ayat 1 yang kita baca. Di sini ada seorang yang berstatus seorang ibu janda. Ada 2 problem yang dihadapi. Ada berapa? Mana ibu-ibu yang bawa Alkitab mana? Coba angkat tangan. Ya, ibu baju biru dulu kutanya. Ibu baju biru, Burwahai, nah, Buruan Marita. Ibu Buruan Marita tadi sudah baca ya firman Tuhan. Nah, ayat 1 dulu ibu baca. Temukan dulu 2 masalah ibu janda ini di ayat 1. Apa yang pertama? Tarik ya, biar dibaca itu. Apa? Ada 2 masalah di sini baca jahil ada. Sebutkan 2. Yang pertama, ibu janda istri Nabi.
Istri siapa? Ale ngamoding Nabi. Punya apa? Punya hutang. Masalah yang kedua, Bu? Karena ngaro partunggu, ngajak tempo. Ngapa kuda hubungannya? Gak bisa lagi bayar hutang. Masalah yang kedua adalah anaknya diambil untuk dijadikan apa? Menjadi budak. Bayangin Bapak Ibu, kita punya hutang. Orang tua yang bermasalah ikut masa depan anak jadi hancur. Orang tua punya hutang, anak-anak jadi korban. Ini masalah. Ibu janda itu punya hutang, dan yang kedua, anak-anaknya mau diambil untuk dijadikan menjadi. Gak ada yang tega, gak ada yang siap, dan tidak ada yang mau meminta supaya hal ini terjadi dalam kita, dalam rumah tangga kita. Gak ada. Kita mau harapan rumah tangga kita mau bahkan anak-anak kita masa depannya adalah masa depan yang baik. Sebagaimana Tuhan merencanakan kepada kita bahwa rancangan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tapi kenapa problem bisa datang tanpa memandang status, maukah dia pendeta atau jemaat atau siapapun, bisa mengalami hal-hal yang seperti ini. Nah, ketika hal ini terjadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sesuai dengan tema kita yang memberikan kekuatan dan semangat kepada kita bahwa Tuhan alamat, katakan alamat, dan Tuhan jawaban, katakan jawaban. Dialah alamat, dialah jawaban. Nah, ketika ibu ini mengalami hal yang seperti ini, dan akhir hidupnya adalah bahagia, sama seperti kita. Mau kita bahagia, kenapa kita bahagia? Karena Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan itu alamat, dan Tuhan itu adalah jawaban dalam segala pergumulan kita, dan itu mendatangkan keuntungan bagi kita, itu mendatangkan kebahagiaan bagi kita, bila memang Tuhan kita jadikan jadi alamat, tujuan kita. Dan Tuhan kita harapkan menjadi jawaban dari segala pergumulan kita. Lihat ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Ibu janda itu mengadukan perkaranya kepada Elisa. Siapakah Elisa itu? Elisa itu adalah seorang abdi Allah. Elisa itu adalah seorang hamba Tuhan. Dan dari arti kata Elisa adalah Allah penyelamat. Katakan Allah penyelamat. Arti nama Elisa adalah Allah penyelamat. Nah, ketika ibu janda ini punya pergumulan dan dia ingin lepas dari pergumulan itu, dia ingin bahagia di dalam Tuhan, dia ingin bebas hidupnya dari hutang, dan dia ingin melihat masa depan anak-anaknya bukan menjadi budak, tetapi adalah masa depan yang cerah. Saya mau katakan yang pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan, datanglah kepada Tuhan dan berserahlah kepada Dia. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan dan berserahlah kepada. Perhatikan awal kalimat itu. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa, membawa perkaranya kepada Elisa. Datang kepada Tuhan, bukan datang kepada orang pintar, bukan datang kepada dukun, tapi datanglah kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kenapa datang kepada Tuhan? Yoel 2 ayat 32. Ya, mengapa datang kepada Tuhan? Yoel 2 ayat 32. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, perhatikan baik-baik, sama kita baca Yoel 2 ayat 32. Kita baca sama-sama. 2 itu Yosua. YL. Yoel
Ya, Yoel 2 ayat 32. Mengapa kita datang kepada Tuhan? Yuk, yang sudah dapat pakai Alkitab kita baca dua. Ya, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saya mau katakan, mengadukan perkaranya kepada Tuhan, menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan, karena Tuhan itu, dari kata Elisa itu adalah Allah penyelamat. Istri Nabi yang ditinggalkan oleh suaminya itu datang kepada Allah. Telah seharusnya kalau kita anak Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita anak Tuhan, datanglah kepada Tuhan, adukanlah perkaramu kepada Tuhan. Saya mau Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa kami sebagai hamba Tuhan ini jangan dijadikan sebagai simbol. Tolong perankan kami, jemaat Tuhan, sebab kami adalah hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan, ya, untuk apa? Menggembalakan. Untuk apa? Perpanjang tanganan Tuhan untuk melawat jemaat Tuhan, untuk membebaskan jemaat Tuhan, untuk melepaskan jemaat Tuhan. Sebab ada roh Allah dalam diri kami yang akan dipakai oleh Tuhan membuat jemaat Tuhan itu mengalami pertolongan. Pilu hati den kece kurang awak. Pilu hati den kurang makan kacau ngilu gigi den, kata orang awak. Tahu artinya? Tahu artinya? Seketek-ketek lah, sikit-sikit lah. Orang yang makan kaca, gigi kita yang ngilu. Ya, artinya begini, pilu hati kami sebagai hamba Tuhan. Kalau keadaan kami ini, posisi kami ini tidak dilibatkan dalam diri jemaat, dalam hal apapun Bapak Ibu, tolong. Kalau memang kita anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dan sebagai orang yang berserah kepada Tuhan, kan ada hamba Tuhan. Kalau di tempat saya itu sering ditelepon. Jemaat majelis itu sering ditelepon. Ya. Jemaat itu mereka punya kode etik. Kalau mereka punya sesuatu, mereka hubungi dulu majelis. Nanti majelis sampaikan kepada saya. Ya, atau ada juga jemaat itu yang langsung mengadu kepada saya. Ya, jadi memang saya didik jemaat, kalau memang ada apa-apa, ayo beritahu kepada majelis. Atau mau langsung kepada gembala juga boleh. Ya, jadi memang mereka lakukan itu. Entahkah malam hari, tengah malam, mereka pasti lakukan. Kalau nggak majelis ditelepon, saya ditelepon. Kalau saya nggak angkat telepon, majelis. Itu dia. Ya, jadi dilibatkan, diperankan apa saja. Yang paling sering kami ini dilibatkan adalah dalam hal kesusahan. Waktu jemaat itu susah, dia telepon, Om, tolong doakan. Om, tolong dulu berdoakan supaya ternak kami ini diberkati, godit kami ini diberkati. Om, tolong dulu doakan supaya anakku ini dapat pekerjaan. Om, tolong ada masalah dalam begini. Kita ditelepon, senang kita. Tapi ketika jemaat dalam keadaan bahagia, jemaat diberkati, gembala tidak dipanggil, gembala tidak dilibatkan. Gak tahu kalau di sini ya,
Mau lu utang senadau soalnya susah senang kau udah terlibat kembali beren. Mau lu utang senadau beren. Oh itu patut dong. Mau lu ngalas rohana lagi dapat berkah. Mau lu ngamarana gudit no. Si doi juga lo cuman. Ialah tiki memulai kau doakan ternak ini supaya diberkati, cepat berkembang. Tatanya kau. Begitu berkembang, berita mana yang kau dibilang sah. Marana kau dibilang sah. Marah dijual, si do dijual. Tanda ada beje, kau dijual tangan dong. Tapi masa ada tinggi sampailah satu waktu. Roma saing gudit. Ku botot to pro saing to. Oma waktu nahupay manarangku. Roma gado. Oh, inna. Oh, ay. Anak masa. Kalau sobo to. Ada apa kok? Itulah ini lagi musim penyakit ini gundit indah bermati ini. Oh ya, jadi apa bagaimana apa yang kita buat? Tolong doakan dong. Aku bagas ratu warna naik, tanya aku naik. Ya, ini contoh ya, Bapak Ibu, jangan tiru naik hakim, non tiru. Gak bagus itu. Memang membawa perkara kita kepada Tuhan, iya harus kita bawa. Berserulah kepada Tuhan, kata Yoel 2 ayat 32 ini. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan, nama Tuhan akan baca dokon, akan Selamatkan. enak solo dah mau selamat Tuhan. Ayo ijab dah mau. Haleluya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Makanya ketika kita mengadu kepada Tuhan, Tuhan janji akan diselamatkan. Ibu janda itu bawa perkaranya, dia menghadap hamba Tuhan, dia menghadap Elisa. Sebab ada satu keyakinan. Firman Allah katakan, siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Masalah memang Bapak Ibu adalah bagian dari hidup kita yang harus kita hadapi. Tetapi ketika masalah itu datang, kita punya tempat pengaduan, kita punya tempat pelarian, kita punya tempat untuk kita bersandar, bukan kepada paranormal, bukan kepada dukun. Kurang enak apalagi kita sebagai anak Tuhan. Dalam Injil dikatakan bahwa rambut di kepala kita pun, kalau ini gugur satu rambut kita ini, itu Tuhan tahu. Haleluya. Itulah detailnya Tuhan itu. Memperhatikan kita, rambut di kepala kita, Tuhan tahu. Datanglah kita sisiran. Gak peduli kita ini. Bolona gugur horon toko barotok lezi. Gitu. Gak peduli kita, tapi lihat Tuhan, rambut di kepala kita pun itu Tuhan tahu kalau rambut kita itu lagi gugur. Detailnya Tuhan. Apalagi lah kalau sampai kita ini berbicara kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayo. Kalau mau kita bahagia, kita mau dapat keuntungan, kita punya tempat untuk mengadu. Tuhan kita Yesus Kristus menjadi alamat. Haleluya. Dan dia akan menjadi jawaban. Makanya istri Nabi itu datang kepada Elisa. Yang kedua, ayat 2 kita baca. Keuntungannya kalau kita punya alamat dan Tuhan Yesus jadi alamat kita dan menjadi keyakinan kita untuk kita dapatkan jawaban. Ayat yang kedua, sama kita baca 2, ya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli. Bapak Ibu, yang kedua saya mau katakan begini, jujur dan terbuka. Katakan jujur dan terbuka. Sampai hari ini, Ibu, ada Bapak di sini? Udah gak ada lagi? Atau gak datang? Masih ada? Jujur sama Bapak? Masih terbuka? Mana ngikusi?
Jujur terbuka. Amin. Bu. Hebeng aman. Bapak-bapak jujur terbuka soal uang. Kadang-kadang. Ibu ini kadang-kadang. Boleh dong? Pakai himat ya. Saya mau katakan Bapak Ibu, jujur terbuka. Dalam hal apa? Hadirkan perkaramu, ceritakanlah. Ibu janda ini bilang apa? Ketika hamba Tuhan tanya, apa yang ada? Apa yang bisa aku perbuat? Kasih tahu. Apa yang ada di rumahmu? Apa yang ada? Kemudian ibu janda itu bilang apa? Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun. Kenapa gak punya lagi? Udah ditarik mungkin sama yang punya utang. Habis. Untuk dijual barang-barang di rumah udah habis. Gak ada lagi apa-apa. Bapak Gembala. Terus apa yang ada? Tinggal inilah katanya. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ya, kecuali minyak sedikit dalam buli-buli. Kalau kita punya masalah, kitalah orang paling jujur kepada Tuhan. Betul? Sama kita seperti misalnya kalau kita ke dokter. Kalau ke dokter kita jujur atau tertutup? Jujur. Kenapa jujur sama dokter? Supaya dapat obatnya. Supaya dapat. Oh, ini anggota dokter dan jujur kita. Ya nggak perlu kita kasih tahu kalau sama dokter. Kenapa sama Tuhan kita nggak bisa begitu detail? Kenapa sama pasangan kita nggak terbuka? Kenapa sama pasangan kita nggak jujur? Keterbukaan itu perlu. Haleluya. Perlu dong Perlu dong Ayo nauhan. Rasa perlamatan dong penjabar ini hati di Tuhan. Ya, ibu janda ini dia jujur, dia terbuka. Keterbukaan itu terjadi hanya kepada orang yang kita percaya. Haleluya. Karena kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, jujur dan terbukalah dengan apa yang ada dalam dirimu. Gak usah terbuka pun sebenarnya kita kepada Tuhan. Tuhan kenal kok siapa kita. Tuhan tahu kok keadaan kita. Haleluya. Tetapi sikap kita, ya, Tuhan mau lihat memang dia ini jujur atau tidak. Dia ini mau terbuka atau tidak. Haleluya. Haleluya. Sama hamba Tuhan boleh jujur? Aman. Oh, maaf barisannya angkasa. Gue udah jujur tuh Bapak Gembala. Sehari beda aman. Boleh. Boleh. Jujurlah kepada hamba Tuhan. Terbukalah kepada hamba Tuhan. Haleluya. Sama seperti kami ini. Kami ini terbuka. Kami ini jujur. Dalam menyampaikan firman Tuhan, jujur. Tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya. Saya juga kalau berteman sama teman saya jujur. Saya nggak mau itu holong mapar buat. Dekat sama dia karena ada maunya. Enggak. Saya tidak mau. Kalau berteman saya berteman. Murni berteman. Tanpa ada embel-embel yang lain. Dan saya nggak mau terbuka sama teman yang baru kenal. Terkecuali kalau orang itu memang udah dekat, kita bisa percaya. Jangan pula nanti dia jadi ember. Tidak bisa dipercaya. Mengapa kita terbuka kepada Tuhan? Karena kita percaya kepada Dia. Tuhan itu tidak ember. Tuhan tidak akan menceritakan masalah kita kepada orang lain.
Kita pun kalau terbuka sama hamba Tuhan, kurasa pun Bapak Ibu Gembala ini tidak akan membeberkan ini sama orang lain. Kami punya kode etik, kami punya rahasia, kami ini bisa pegang rahasia. Tidak akan dibuka masalah ini kepada orang lain. Jadi mari kita mau terbuka, mari kita mau jujur. Haleluya. Kemudian yang ketiga kita baca ayat 3 sampai ayat 6 dalam 2 Raja-Raja 4 tadi, ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ayat 3 sampai 6, 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 6. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Yang ketiga saya mau katakan adalah ketaatan total. Taat yang sepenuhnya. Taat secara all out. Tidak ada neko-neko. Apa yang dibuat oleh perempuan itu? Ketika Elisa katakan, masuk, tutup pintu, terus apa lagi? Tuanglah, isilah bejana-bejana dengan minyak. Ini proses. Ya, ini proses. Apa yang Elisa katakan itu yang dikerjakan. Dan memang telah seharusnya dia istri Nabi, seorang yang dipakai oleh Tuhan, seorang penyambung lidah Allah. Pasti hidupnya pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ibu janda ini praktekkan, dia coba tunjukkan ketaatannya secara total. Karena ketaatan itu mendatangkan mujizat. Haleluya. Haleluya. Yakin masih ada mujizat? Yang penting kita taat saja. Lakukan saja apa yang Tuhan katakan. Coba lihat tanganmu. Ada garisnya? Apa tulisannya? M. Artinya? Miskin. Hah? Oh, mujizat. Ada orang wanita kopi nih nggak M. Miskin ini. Tapi jemaat di sini udah suratan tangannya udah mamon. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sangat mati. Nah, kalau memang mau mamoran, jangan percaya dengan garis tangan ini. Jangan percaya dengan apa kata orang. Percayalah apa kata Tuhan. Ayo kita belajar. Nurut saja. Sekalipun di tengah-tengah kegagalan, coba kita nurut. Ingat Petrus itu berapa kali gagal? Petrus. Ingat dulu. Berapa kali Petrus itu pernah gagal? 3. Yuk kita sebutin dulu. Yang pertama, dia gagal dalam hal apa? Menyangkal Yesus. Oke, terus 2 lagi. Apa kegagalannya? Yang 2. Jalan di atas air karena bimbang. Gagal berjalan di atas air. Gagal di mana? Tidak tahu. Apa lagi? Apa Pak? Motong telinga. Kegagalan deh. Apa lagi kegagalan Petrus? Nangkap ikan, masih ingat? Nangkap ikan? Berapa kali Petrus gagal nangkap ikan? 2. Waktu pertama adalah ketika Petrus dipanggil menjadi murid Yesus. Kan gagal ya? Semalam-malaman gak ada nangkap ikan. Kemudian gagal yang kedua menangkap ikan kapan? Setelah Yesus
Petrus bangkit. Petrus kan masih dijalaikan kan? Ada dia dapat? Nggak ada dapat. Nggak ada dapat. Tapi ketika di tengah kegagalan itu, Petrus coba lakukan apa yang Yesus katakan. Bertolak ke tempat yang dalam. Kemudian lebarkanlah jalanmu. Dikerjakan Petrus? Dikerjakan. Ketika Petrus lakukan apa yang Yesus katakan, apa yang terjadi? Wah, ada mujizat, ada ikan. Lukas katakan sejumlah 153 ekor ikan yang besar didapat oleh Petrus. Ternyata dari sini kita belajar, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, ternyata kegagalan bukanlah sebuah akhir dari kegagalan, selama kita mau menunjukkan sikap untuk taat. Haleluya. Kalaupun engkau gagal, apa yang kau doakan belum terjadi, apa yang kau harapkan belum terjadi, saya mau katakan Bapak Ibu, jangan menyerah, jangan berhenti, termasuk ketika berdoa. Udah 99 kali Pak Pendeta aku berdoa, udah 99, kirain kok tanya Pak. Kemudian pendeta katakan, lanjutkan sampai 100. Udah 100 kali Pak Pendeta, lanjutkan 120. Dikerjakan atau tidak? Dikerjakan atau tidak? Tapi karena engkau yang menyuruhnya, kata Petrus di tengah-tengah kegagalan, aku akan melakukannya juga. Aku akan menebarkannya juga. Bahkan hari siang, mereka udah semalaman menjala ikan, tidak menangkap apa-apa. Datang firman Tuhan di hari terang, datang firman Tuhan di hari siang. Itu Petrus lakukan. Akhirnya Petrus mengalami mujizat. Haleluya. Haleluya. Ayo, apa yang dapat mau kita lakukan? Taatlah. Tutup pintu, kata Elisa, tutup. Tuangkan minyak. Terus tuangkan saja. Terus kerjakan saja. Terus lakukan saja. Sampai kapan? Ketaatan ini sampai kapan? Bu, sampai kapan? Opung yang berdua ini tadi opung apa? David. Opung David. Sampai kapan kita ini mau taat, opung? Sampai selamanya. Salele ngolukon mania nete. Salele ngolukon mania. Apa leh? Kenapa lah musiknya lagu ini? Sudah viral teman-teman. Iya. Selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu, ayo kita mau taat. Taatnya sampai kapan? Perempuan itu sampai kapan? Sampai ayat yang ke-6 tadi. Ayat 6 coba kita baca ayat 6. Sampai kapan taat ini kita kerjakan? Ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu, sampai kapan ketaatan ini kita kerjakan? Sampai kapan? Sampai sampai kapannya ketaatan ini kita kerjakan? Sampai tidak ada lagi jahanyo ekonomi. Bolojo. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi. Sampai kapan ketaatan ini kita kerjakan? Sampai tidak ada bejana. Sampai tidak ada lagi bejana. Pas masuk ini kondisi jadi itu. Sampai terus bosan. Taat. Haleluya. Walaupun rambut udah memutih, taatlah hukum. Setialah hukum. Tadi pagi kami baca kitab dalam surat Raja-Raja. Bagaimana oleh karena Daud, imannya Daud
itu diperhitungkan oleh Tuhan sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Masih ada terkait raja-raja berapa tuh? Kita baca tadi pagi. Ya, diperhitungkan satu Raja-Raja 12. Oleh karena Daud masih diperhitungkan. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita taat sampai putih rambut kita ini, ketaatanmu itu diperhitungkan oleh Tuhan sampai generasi selanjutnya. Dari generasi kepada generasi, ketaatan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan sampai tidak ada lagi bejana, sampai memutih rambut kita, sampai tidak ada lagi tenaga kita. Tetaplah taat, sehingga bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi belum perlu sih. Haleluya. Taatlah, all out lah sepenuhnya, jangan tanggung-tanggung. Sekalipun Bapak Ibu pendidikanmu lebih tinggi dari kepala, berkatmu lebih banyak dari kepala, tetaplah taat kepada Tuhan. Yang terakhir ayat 7. Ayat 7 yang terakhir, sama-sama kita baca dulu ya. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Yang terakhir ini saya mau katakan, tahulah kita menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kalau memang kita telah alami mujizat, telah alami pertolongan yang daripada Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, bersyukurlah kepada, tetaplah beritahukan. Waktu ada problem, ada hutang, anak-anak mau diambil, diadukan perkaranya kepada Tuhan. Sekarang pun ketika minyak itu sudah berhenti mengalir, ketika sudah mengalami mujizat, ketika sudah mengalami pertolongan Tuhan, ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada siapa abdi Allah itu? Elisa. Tetap beritahukan susahmu, senangmu, hutangmu, kasih tahu sama hamba Tuhan. Haleluya. Tapi ketika udah lunas hutangmu, kok nggak tahu kamu ada? Tetaplah beritahukan. Maka pendeta itu akan bilang, pihak dia itu akan katakan, pergilah, jual minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta. Jadi anaknya diambil jadi budak. Ada masa depan yang baik. Ada rencana Allah yang akan indah berlaku bagi kita. Tuhan mencari hari-hari ini, siapa sih orang yang mau taat secara total? Siapa sih orang yang mau jujur dan terbuka? Siapa sih orang yang mau tetap datang berserah dan berseru kepada Tuhan, mencari Allah dan kerajaannya? Siapa sih? Apakah masih ditemui di Halim ini? Apakah masih ditemui di GPD Ebenezer ini? Tetap dia tunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekalipun telah berkali-kali dia berdoa dan berkali-kali pula belum ada jawaban, masih adakah orang yang tetap setia datang melayani di sini? Masihkah ada orang yang tetap setia mau datang sapu gereja ini? Masihkah ada orang mau tetap peduli terhadap hamba Tuhan? Sekalipun di tengah-tengah kekurangan, ayo Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, ini banyak menyangkut banyak hal dalam segala lini kehidupan kita. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan kepada Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Engkau melayani, dalam surat Timotius katakan bahwa orang yang melayani dengan baik akan mendapat kedudukan yang baik, akan diberi penghargaan, akan diberi penghormatan. Kami hamba Tuhan mungkin gak bisa ngasih sesuatu yang istimewa buatmu, tetapi lihatlah, Tuhan kita bisa memberikan melalui banyak cara. Ada hadiah-hadiah istimewa, ada surprise yang akan Tuhan tunjukkan ketika kita ini mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Haleluya. Pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Apapun perkaramu, adukan kepada Tuhan. Tolong kami difungsikan sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Ya, kami ini orang yang dipilih dan orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan, mendidik dan mengarahkan anak-anak Tuhan untuk kita boleh mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Tidak akan kecewa jika kita datang berseru dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita naikkan satu pujian, lingkupiku dengan sayap. Turunkan Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Turunkan satu. ingin mengalami seperti apa yang dialami oleh ibu janda ini. Amin. Kita rindu, kita mau hidup dari pertolongan Tuhan. Amin. Kita rindu, kita mau ditolong dan dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Dari persoalan, dari pergumulan kehidupan Amin. kita. Kalau ibu janda ini dari persoalan yang ada masih bisa menunjukkan ketaatannya, masih bisa menunjukkan bahwasannya dia mau datang kepada Tuhan, masih bisa menunjukkan keterbukaannya kepada Tuhan. Hari ini bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan ketaatanmu? Bagaimana dengan keterbukaanmu? Dan bagaimana dengan syukurmu kepada Tuhan? Masihkah engkau kerjakan? Ketika masalah datang, Tuhan itu rindu supaya jemaatnya tetap ingat Tuhan, supaya jemaatnya tetap dekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh.
Haleluya. Bukan semakin lari dan tinggalkan Tuhan, tetapi semakin dekatlah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan Bapak Ibu. Adukanlah perkaramu di hadapan Tuhan. Percayalah dengan perkataan Tuhan. Jikalau kita mau taati, kita mau lakukan, ibu janda alami mujizat. Lepas hutangnya, selesai dan lunas hutangnya, anak-anaknya pun bisa hidup, tidak dijadikan menjadi budak. Bagaimana juga dengan generasimu? Tidakkah engkau rindu melihat generasimu menjadi generasi yang baik? Amin. Itu dimulai dari kita hari ini. Kerjakanlah. Kalau memang kita ingin melihat anak kita, bahkan anak dari anak kita, memiliki hidup yang baik, diberkati oleh Tuhan, dimulailah darimu, dimulailah dari saat ini. Tunjukkanlah ketaatanmu kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah kendor Bapak Ibu. Biar kiranya mujizat itu boleh terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Pertolongan Tuhan kiranya menjadi milik bagian kita. Turunlah kekuatan Allah. Jikalau engkau punya pergumulan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kekuatan bagaikan Raja Wali turun bagi mereka, sehingga mereka bisa tetap terbang, mereka tetap bisa naik dan tidak akan turun. Mereka boleh mengatasi setiap persoalan di hidup mereka. Beri kekuatan bagi mereka. Turun dalam nama Tuhan Yesus. Turun dalam nama Tuhan Yesus. Dan kekuatan sayap Raja Wali, itulah yang akan menaungi mereka senantiasa. Turun berkat ini bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat badai bergelora, saya serahkan klien selanjutnya. Di saat badai, Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu semua bangkit. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini kita akan menerima mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Asal engkau mau hidup menunjukkan ketaatan, iman, keterbukaan di hadapan Tuhan, seperti wanita janda. Kalau perempuan ini ditolong Tuhan, anak-anaknya diselamatkan Tuhan, pasti Tuhan juga akan menghadapkan pertolongan itu bagi kita semua. Engkau yang sakit pasti disembuhkan. Engkau boleh maju ke depan, datang dengan iman. Hamba Tuhan ini akan berdoa bagi kita mengangkat pujian yang berkata, Haleluya, Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung. Jemaat boleh maju ke depan. Pemuda remaja engkau boleh maju ke depan. Bapak-bapak maju ke depan. Saudara yang maju ke depan, berduduk. Amin. Tuhan Yesus penolong bangsa. Haleluya. Katakan segala perkara. Kami mau melihat mujizat-Mu bekerja, mujizat-Mu terjadi. Lewat kami didoakan oleh Engkau Tuhan. Haleluya.
Boleh bangkit berdiri, kembali ke tempat duduknya. Semua kita bangkit berdiri saudaraku. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih, ku diangkat dan dipulihkan. Ibu Kristian boleh maju ke depan, dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita ada di dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat kuasa. Haleluya. Di dalam hidup kami Bapa, benar-benar Tuhan pulihkan hidup kami. Makasih. Sehingga Bapa kami boleh bersorak-sorak lagi, memuji dan muliakan nama di tempat ini Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami Haleluya. orang yang Engkau pilih Tuhan Yesus, orang-orang yang akan menerima mujizat daripada Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan Yesus yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Bapa firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan boleh berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami Yesus, sehingga Bapa kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Begitu juga dengan hamba-Nya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga Bapa boleh menyampaikan firman-Mu dengan luar biasa Yesus. Lebih lagi Tuhan memberkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan memakai hidupnya Tuhan Yesus menjadi perpanjangan daripada firman-Mu Tuhan, sehingga Bapa Engkau memberkati keluarga dan segala di sekelilingnya Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Bapa, terlebih Bapa pelayanan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Bapa pelayanan yang Engkau berikan Tuhan, pelayanan yang menjadi yaitu besar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan memberkati pelayanan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Begitu juga dengan keluarga yang ditinggalkan Tuhan, Engkau memberkati seluruhnya Tuhan Yesus, sehingga Bapa hamba-Mu ini Tuhan Yesus benar-benar Tuhan dapat memulihkan hati dan pikiran kami di tempat ini Yesus, sehingga Bapa kapanpun hamba-Mu ini Tuhan Yesus bertolak dari tempat kami ini Tuhan, Engkau memberkati perjalanannya Tuhan, Engkau dahului perjalanannya nanti Tuhan Yesus. Terima kasih juga Bapa, Engkau masih memberikan kesehatan kepada hamba-Mu yang di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menitipkan hamba-Mu yang di tempat kami ini Tuhan Yesus. Banyak kami Bapa yang berkata
kami juga membawa ya Bapa pergumulan kami dalam gereja kami ini Tuhan. Engkau tahu Bapa, kami sudah menjalankan yang itu janji iman daripada hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh menyelesaikan itu Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, dengan urapan daripada Engkau Tuhan Yesus, sehingga pergumulan kami dalam pembangunan ini Tuhan memberkati Yesus. Engkau yang ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga Bapa apapun rencana pembangunan kami ini Tuhan cukupkan semuanya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Begitu juga dengan persembahan yang akan kami sampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menyampaikan dengan hati dan sukacita, sehingga Bapa urapan-urapan yang daripada Engkau turun dalam kehidupan kami boleh menyampaikan dengan sukacita. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Haleluya, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya, kita telah mendengarkan Quran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya kita akan memberikan itu kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, kini masanya.